Mari mengenal pernikahan dini dan pendewasaan usia perkawinan. Jumlah penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 sebanyak 230 juta jiwa. Angka ini meningkat menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2020. Cukup tinggi bukan kenaikannya? Dan tahukah kamu bahwa lebih dari seperempat bagiannya merupakan Gen Z yang lahir di akhir tahun 90-an hingga 2012? Gen Z dengan segala serba-serbi karakternya, saat ini mereka sedang masuk di fase usia-usia remaja yang tidak bisa terlepas dari godaan triad KRR. Apa sih triad KRR itu? Triad KRR merupakan singkatan dari 3 ancaman dasar kesehatan reproduksi remaja. Triad KRR ini terdiri dari seks pranikah, pernikahan dini, dan narkotika. Yang akan kita ulas kali ini mengenai pernikahan dini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 membatasi usia pernikahan pada pria minimal 19 tahun dan pada wanita minimal 16 tahun. Namun, peraturan ini tidak lagi berlaku setelah dilakukan amandemen undang-undang, di mana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 saat ini membatasi usia menikah bagi laki-laki dan perempuan sama-sama 19 tahun. Jadi, mereka yang menikah di bawah batasan itu tergolong dalam pernikahan dini. Ada beberapa faktor yang memicu pernikahan dini ini masih terjadi. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor pendidikan. Selanjutnya, khawatir zina. Faktor berikutnya, sosial media dan internet. Berikutnya, terlanjur hamil di luar nikah. Lalu, apa sih dampak pernikahan dini? Putus sekolah. Lalu, resiko gangguan mental, KDRT, dan berujung perceraian karena mental yang belum siap untuk berkeluarga. Dampak berikutnya yaitu terhadap kesehatan, di mana akan menyebabkan kehamilan berisiko tinggi yang dapat menyebabkan stunting bahkan kematian ibu anak. Selanjutnya, masalah ekonomi yang dapat berdampak pada melanggengkan kemiskinan karena belum siap menafkahi maupun pengelolaan keuangan yang buruk. Lalu, bagaimana pemerintah mengatasi itu? Ya, PUP, bukan PUP ya, yang kepanjangannya pendewasaan usia perkawinan. PUP merupakan upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, yaitu usia minimal 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. PUP bertujuan untuk memberikan pengertian dan pemahaman serta kesadaran pada remaja agar dalam merencanakan keluarga harus mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain usia, fisik, mental dan emosional, ekonomi sosial, dan pendidikan. Lalu, apa sih manfaat PUP? Yang pertama, pendidikan terselesaikan dan mampu meraih cita-cita. Kedua, lebih mudah melakukan penyesuaian menjadi suami istri maupun ayah ibu. Ketiga, menghindarkan dari kehamilan berisiko dan kematian ibu anak. Keempat, kesiapan ekonomi menghindarkan keluarga dari permasalahan-permasalahan keuangan. Kelima, mampu mengatasi masalah dengan bijak, tidak mudah putus asa. Yang terakhir, tentu saja mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Namun, bagaimana jika gagal menunda usia kawin 21-25? Tunda bulan madu menjadi tahun madu. Maksudnya, tunda dulu kehamilan, gunakan alat kontrasepsi sampai dengan usia ideal hamil 21 tahun. Remaja Indonesia, jadilah generasi berencana. Rencanakan pendidikan, rencanakan pekerjaan, rencanakan pernikahan atau berkeluarga, dan yang terakhir, rencanakan jumlah dan jarak anak.